Hello Indonesia, this is your captain speaking. Pernahkah kalian membayangkan sebuah skenario luar biasa ketika pasukan utama timnas Indonesia harus bentrok langsung dengan kekuatan bayangan mereka sendiri, yakni tim lapis kedua dari timnas Indonesia itu sendiri, para pelapis yang tak kalah garangnya. Di skuad utama timnas Indonesia diisi oleh 11 nama terbaik. Di bawah Mister Gawang berdiri kokoh Martin Paes, sang tembok kokoh dari FC Dallas. Di hadapan seorang Paes ada trio bek tangguh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Trio yang ketika mereka dimainkan bersamaan, mereka tampil bak tembok baja yang sangat sulit untuk ditembus. Di sektor sayap bertahan, Kelvin Verdong dan Kevin Dix bersiap menusuk sekaligus mengunci pergerakan lawan. Lini tengah diisi oleh dua jenderal lapangan, Joey Pelopesi dan Tom Hai. Joey si penghancur serangan lawan, dan Tom si pengatur tempo yang mengendalikan permainan. Kemudian di garis depan, tiga senjata mematikan pun berdiri. Ada Marcelino Ferdinand, Ragnar Uratmangun, dan Ole Romani. Tiga pemain yang siap menghancurkan pertahanan tim manapun yang menghadang. Inilah starting line up terkuat dari barisan utama Garuda, kekuatan terbaik yang dimiliki Indonesia hari ini. Namun, bagaimana jika mereka harus menghadapi kekuatan kedua yang juga tak bisa diremehkan? Siapakah para kesatria cadangan yang diam-diam menyimpan bara api untuk unjuk kemampuan? Tim lapis kedua, yang bisa jadi hanya menggunakan kata pelapis itu sebagai kamuflasenya. Karena mereka inilah sebenarnya penantang dan senjata rahasia yang tengah dipersiapkan oleh tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Dan Icam Sport akan coba mengungkap, menyusun, dan menyajikan duel epik ini hanya untuk kalian. Jika skuad utama timnas Indonesia dipimpin oleh sosok Patrick Kluivert, maka pasukan lapis kedua yang tak kalah mewahnya akan diarsiteki oleh seorang maestro taktik, yaitu Alex Pastor. Dan di bawah komando Alex, skuad ini dipoles dengan formasi 3-4-3. Skema Catenaccio yang menuntut kedisiplinan, kecerdasan, dan kekuatan dari setiap lini. Maka mari kita mulai dari fondasi pertahanan terakhir, yaitu posisi penjaga gawang. Sosok yang akan berdiri di sana bukanlah kiper biasa. Dialah Emil Audero, penjaga gawang berdarah Indonesia-Italia, yang kini tengah ditempa di salah satu medan paling brutal di Italia sana, yakni Serie B Italia, bersama klubnya Palermo. Emil bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Garuda, tapi juga sedang melewati ujian terberat dalam karirnya. Di tengah tekanan dan ekspektasi, ia tampil gagah menjaga gawang Palermo. Ia berusaha mati-matian untuk membawa klub itu kembali ke habitat aslinya, di mana para klub raksasa bertarung, apalagi kalau bukan Serie A. Bayangkan jika misi itu berhasil, Indonesia akan memiliki dua benteng pertahanan yang bermain di kasta tertinggi Italia, Jay Itzes di Venezia dan Emil Audero di Palermo. Sebuah kabar yang bukan hanya membanggakan, tapi menandakan kebangkitan besar Garuda di kancah sepak bola dunia. Di bawah kendali Alex Pastor dengan formasi 3-4-3, tak hanya menjadi sebuah strategi, ini adalah medan tempur. Dan di jantung pertahanannya, berdiri kokoh tiga benteng yang siap menahan gempuran siapapun. Tiga benteng itu adalah Mesil Hers, Elkan Bagot, dan sang jenderal pertahanan Jordi Amat. Jika di skuad utama besutan Patrick Kluivert, ban kapten melingkar di lengan Jay Itzes, maka di skuad lapis kedua ini, komando pasukan jatuh ke tangan seorang veteran yang penuh wibawa, siapa lagi kalau bukan Prince Jordi Amat. Walau masa keemasannya mungkin telah berlalu, dan ia tak lagi berkompetisi di Liga Elit Eropa, namun jangan tertipu oleh usianya. Karena Jordi Amat bukan hanya seorang bek, ia adalah arsitek pertahanan, pemimpin yang membawa pengalaman dan ketenangan. Ia tak hanya menjaga pertahanan, ia akan menghidupkan permainan dari belakang. Dan ada satu kemampuan luar biasa yang menjadikannya berbeda dari semua bek lainnya. Bahkan kemampuan ini bisa diklaim bahwa Jordi Amatlah yang memiliki kemampuan terbaik di antara seluruh defender timnas Indonesia saat ini. Apalagi kalau bukan akurasi direct ball yang mematikan. Umpan panjangnya bagaikan peluru kendali, mengiris pertahanan lawan dengan presisi tinggi. Bahkan mantan pelatih kepala timnas yaitu Sintayong pun pernah berkata, Jordi Amat adalah pemain yang benar-benar mengerti bagaimana menendang bola. Sebuah pujian langka dari seorang pelatih yang disiplin, untuk pemain yang bukan hanya tahu caranya bermain bola, tapi mengendalikan arah permainan dengan satu sentuhan kaki. Dengan Jordi sebagai komando, benteng Alex Pastor tidak hanya kuat, tapi juga cerdas, strategis, dan mematikan, bahkan sejak dari build up.
Mengisi posisi right center back dalam formasi Alex Pastor ada nama yang membawa harapan besar. Dia adalah Mace Hilgers. Memang hingga kini Mace belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia. Beberapa suara sumbang menyebut bahwa ia masih belum nyetel, belum menemukan chemistry ideal, terutama saat dipasangkan dengan Jay Itzes. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, potensi Mace adalah bara yang hanya menunggu untuk siap menyala terang, bahkan akan lebih terang dari pemain yang ada. Mace bukan pemain sembarangan. Ia telah ditempa di medan berat sepak bola bernama Eredivisie, sebuah kompetisi yang terkenal telah melahirkan bek-bek berkualitas dunia, dan sorotan dunia pun mulai mengarah padanya. Pencari bakat dari berbagai belahan dunia telah mencium aroma emas dari kaki dan kecerdasan taktikal Mace Hilgers. Bahkan kabarnya, klub-klub elit dari La Liga Spanyol hingga Serie A Italia telah memasukkan namanya dalam radar transfer. Mace adalah simbol dari generasi baru Garuda. Usianya masih sangat muda. Ia pun berbakat, dan pemain ini sedang berdiri di ambang loncatan besar dalam karirnya. Mungkin hari ini ia belum bersinar sepenuhnya, tapi percayalah, badai besar sedang berkumpul, dan ketika Mace meledak, ia akan menjadi tembok yang tak tergoyahkan dan senjata yang tak terduga, baik itu bagi klub dan tentu saja bagi timnas Indonesia. Dan di sisi kiri pertahanan, berdiri sosok raksasa yang pernah dielu-elukan sebagai tembok masa depan Garuda, Elkan Bagot. Banyak yang mencibir, banyak yang berspekulasi bahwa Elkan telah melupakan Indonesia, negeri yang ia pilih sendiri sebagai kewarganegaraannya, dan timnas Indonesia sebagai tim kebanggaannya. Dari era Sintayong hingga Patrick Kluivert, ia beberapa kali absen yang kabarnya Elkan menolak panggilan timnas. Kekecewaan sempat melanda kebik Elkan. Tapi jika kita menyingkap lebih dalam, kita akan menemukan sebuah kebenaran yang jauh lebih masuk akal, bahkan lebih manusiawi. Lihatlah kenyataan pahit yang menimpa para pemain kita, Sandy Walsh dan juga Rafael Strijk. Begitu pulang dari panggilan timnas, ketika mereka kembali ke klubnya masing-masing, mereka hanya duduk tetap di bangku cadangan. Bahkan Rafael Strijk hilang dari skuad utama maupun skuad cadangan. Elkan tahu dunia sepak bola profesional tak mengenal belas kasihan. Jika kau belum mampu menjadi sosok yang tak tergantikan, maka setiap keputusan bisa menjadi pedang bermata dua. Elkan sedang berjuang di dua medan perang. Medan klub bersama Blackpool, di mana ia harus bertarung untuk mendapatkan tempat utama. Dan medan yang lebih sunyi, pertempuran melawan cederanya, yang berulang kali datang membungkam potensinya. Elkan telah bolak-balik ke ruang pemulihan. Dan Elkan tampaknya telah belajar satu hal penting. Untuk bertahan di level ini, kau tak hanya harus kuat, tapi kau juga harus cerdas. Namun tak semua supporter mengerti perihal ini. Yang oknum supporter tahu hanyalah saat kakimu masih rentan dan kau menolak panggilan timnas, maka sama saja kau melupakan timnas Indonesia. Menyedihkan rasanya. Namun Elkan sudah dewasa ketika menanggapi hal semacam itu, dan Elkan sejak dari dulu sudah ditempa bagaimana caranya menghadapi netizen Indonesia. Karena ia tahu, datang ke timnas dalam kondisi belum 100% bukan hanya risiko pribadi, tapi risiko untuk seluruh tim. Namun jauh di lubuk hatinya, Elkan tak pernah melupakan Indonesia. Dalam sebuah wawancara emosional, ia menyebut momen paling berkesan dalam hidupnya. Saat ditanya pertandingan apa yang paling berkesan dalam karirnya, maka ia mengatakan ketika membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Itu bukan hanya sebuah statement. Itu adalah sebuah pesan juga sebagai bukti bahwa semangat Garuda masih membara di dalam diri seorang punggawa Garuda bernama Elkan Bagot. Ia mungkin absen sementara dari panggung utama, bukan karena melupakan timnas tercintanya, melainkan karena ia sedang menguatkan diri, menyusun ulang langkahnya, dan bersiap untuk kembali, bahkan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Maka bersama Mace Hilgers dan Kapten Jordi Amat, mereka menjadi benteng tiga serangkai yang tak hanya kokoh dalam fisik, tapi kuat dalam tekad, matang dalam pengalaman, dan penuh bara api perjuangan. Trio ini adalah perisai Garuda lapis kedua, bukan hanya pelapis, tapi seperti pewaris kekuatan masa depan. Di sisi kiri lapangan, berdiri sosok yang akan mengisi posisi wingback dengan penuh semangat juang. Dialah Shane Patinama. Sejak kedatangan Kelvin Verdong, posisi Shane memang mulai terpinggirkan. Jika kita bandingkan keduanya dalam duel head-to-head, di atas kertas, jelas Verdong lebih unggul. Namun sepak bola bukan hanya soal statistik, tapi juga soal nyali, tentang semangat, dan tentang kapan terjadinya sebuah momen kebangkitan seorang pemain. Dan Shane Patinama adalah api yang belum padam. Jika ia mampu kembali ke performa puncaknya seperti saat berseragam Viking VK, maka kita tak akan pernah ragu jika Shane akan menjadi mimpi buruk di sisi kiri bagi tim manapun yang ia hadapi.
Kita tak perlu menengok terlalu jauh. Masih teringat jelas bagaimana Patinama tampil bak singa di laga melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Basra International Stadium merupakan salah satu stadion paling angker di Timur Tengah sana. Hampir seluruh punggawa timnas tampil di bawah performa. Namun hanya ada satu nama yang bersinar terang di tengah kegelapan skuad Garuda. Iya, dialah Shane Patinama. Ia menguasai sisi kiri seperti medan pribadinya. Shane mematahkan setiap serangan pemain Irak, dan bahkan saat ia menyerang, ia mampu menghujamkan tembakan roket langsung ke jantung pertahanan Irak. Dan sebuah gol keras dan penuh emosi pun terjadi. Sebuah gol yang membuat dunia tahu, hanya masalah waktu bagi Shane untuk bersinar kembali bersama timnas Indonesia. Shane adalah prajurit Garuda yang siap kembali ke medan tempurnya, bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai ancaman nyata, sebagai kebangkitan yang siap meledak kapan saja. Dan di sisi kanan, berdiri sosok yang telah lama menjadi bagian dari denyut nadi timnas Indonesia. Dialah Sandy Walsh. Ia bukan nama baru. Sandy adalah salah satu pionir generasi pertama pemain keturunan. Ia datang bersama Jordi Amat di masa-masa tergelap Garuda. Saat timnas Indonesia terpuruk, Sandy tak berpaling. Ia hadir bukan untuk popularitas, tapi untuk berjuang di barisan paling depan. Banyak yang menyebut Sandy pemain yang nanggung. Tak secepat Verdong, tak sekuat Dix. Tapi sepak bola bukan hanya soal kecepatan dan tenaga mentah. Ini tentang posisi, visi, dan timing. Dan Sandy punya semua itu, dalam bentuk yang sederhana, tapi sangat mematikan. Sandy memang bukan pemain yang menonjol untuk disorot. Tapi dalam situasi genting, dialah yang muncul sebagai pembeda. Ini dia buktinya. Dan satu bukti lagi, gol penting ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dua momen krusial ketika Garuda hampir buntu, kemudian Sandy datang membawa cahaya. Skill pemain ini tak hanya sampai di situ. Walau jarang dibicarakan, Sandy adalah salah satu maestro umpan silang yang memiliki akurasi di atas rata-rata. Ia punya kemampuan unik. Crossing presisi yang mampu membelah pertahanan lawan hingga jauh tepat ke kaki rekan setimnya. Lihat saja video ini, umpan silang ke Shane Patinama. Lalu umpan jauh akurat ke seorang Kelvin Verdong. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah latihan yang telah diulang hingga ribuan kali, dan itu adalah senjata yang selalu siap ditembakkan saat dibutuhkan. Dan ketika duet ini terbentuk, Sandy di kanan dan Shane di kiri, maka kita tidak hanya berbicara tentang keseimbangan. Kita berbicara tentang perpaduan dua sayap yang gaya mainnya begitu simpel, tenang namun berbahaya. Mereka adalah bilah kanan dan kiri dari sayap Garuda yang siap terbang tinggi. Untuk mengatur napas permainan di sektor tengah, kita punya dua nama yang kerap dipandang sebelah mata. Tapi justru merekalah dua pemain paling underrated yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Dua gelandang, dua dunia berbeda, tapi satu tujuan, yakni menghidupkan nyawa permainan Garuda dari sisi tengah. Ivar Jenner, sang jenderal muda dari Belanda, akan berdiri sedikit ke dalam sebagai defensive midfielder. Ivar bukan hanya pengatur ritme, tapi tembok pertama dan terakhir sebelum bola menyentuh garis pertahanan. Meski hanya memperkuat Young Utrecht, kemampuan Ivar tak bisa diremehkan. Di era Sintayong, Ivarlah pondasi. Pemain dengan usia semuda ini, namun telah diberikan sebuah pengalaman menakjubkan, yakni menjadi pengatur tempo, dan menjadi benteng yang tak banyak bicara, tapi selalu bekerja. Lihat kembali saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di GBK. Saat tekanan datang bertubi-tubi, siapa yang berdiri tenang di tengah badai? Ya, Ivar Jenner. Ia mengatur ulang formasi, membaca arah serangan, dan memastikan untuk merebut bola agar kembali pada Garuda. Dia mungkin diam, tapi setiap langkah dan umpannya adalah pesan tegas bagi lawan. Kalian tidak akan mudah menembus kami. Namun irama permainan Ivar tak akan lenyap, tanpa sentuhan nada magis dari Ricky Kambuaya. Pemain yang satu ini adalah anomali. Ia berasal dari tanah keras Papua. Ricky adalah perpaduan liar, kuat, dan penuh seni. Dari kakinya, lahir trivela-trivela yang mempesona. Dari kakinya juga, kita seringkali menyaksikan dribble yang menyayat garis pertahanan. Dan dari pemain yang kerap kali menyingsing celananya hanya sebelah sisi inilah, kita kerap kali dipertontonkan tusukan-tusukan tajam ke jantung pertahanan lawan.
Kemampuan seorang Ricky Kambuaya bahkan belum tentu dimiliki duet utama seperti Tom ataupun Joey Pelupesi. Dan jangan lupakan, stamina pemain seperti ini tak ada habisnya. Ricky justru seperti baru memulai tarian perangnya. Duet Ivar dan Ricky adalah perpaduan yang menakjubkan. Satu ditempa di Eropa, dan satunya lagi tumbuh di kerasnya tanah Papua. Tapi ketika mereka disatukan, kita melihat bukan hanya dua gelandang biasa. Kita melihat dua penjaga yang berdiri kokoh di barisan tengah timnas Indonesia. Duet yang tenang tapi meledak. Duet yang sederhana tapi luar biasa. Dan kini kita melangkah ke lini depan. Dan di sisi kiri, berdiri satu nama yang tengah bersinar terang di langit sepak bola Belanda. Dialah Dean James. Dean James baru saja mengukir sejarah bersama Go Ahead Eagles dengan menjuarai KNVB Cup. Dean bukan hanya membawa piala, tapi juga membawa aura kemenangan ke dalam tubuh timnas Indonesia lapis kedua. Meski di klubnya ia lebih sering dimainkan sebagai left back, namun jangan tertipu, jiwa sejatinya adalah seorang winger. Dean James ini punya kecepatan, visinya pun bagus, dan yang pasti ia punya kemampuan untuk menusuk masuk ke dalam jantung pertahanan lawan. Dan di bawah racikan pelatih Alex Pastor, Dean James akan kembali pada habitat aslinya, yaitu mengoyak sisi kiri lawan, meneror tiap inci lapangan dengan tusukan-tusukannya yang tajam dan tak terduga. Tapi ada keistimewaan Dean James dari winger pada umumnya. Dean James bukan hanya menyerang, dia paham kapan harus turun, kapan harus menutup ruang, dan bagaimana cara menjadi perisai kokoh ketika tim sedang ditekan. Karena dia bukan sekedar winger, dia adalah bek yang belajar menyerang, dan penyerang yang paham bagaimana caranya bertahan. Kombinasi ini menjadikannya senjata ganda. Saat ia melaju, lawan gentar. Saat ia bertahan, lawan frustasi. Dean James di sisi kiri adalah badai yang tak hanya datang, tapi juga tahu kapan harus tenang. Maka ini adalah sebuah pesan, jika Garuda punya sayap baru, dan sayap kiri itu bernama Dean James. Di posisi winger kanan, berdiri satu nama yang mungkin tak terlalu disorot lampu kamera. Namun sinarnya menyala terang di hati para pecinta Garuda. Ia adalah Jakob Sayuri. Pemain ini adalah petir dari timur. Akselerasinya tajam seperti anak panah. Gocekannya mampu membelah lini pertahanan lawan seolah lapangan itu hanyalah miliknya. Kita masih ingat jelas momen sakral saat menghadapi Irak di Piala Asia. Ketika permainan timnas Indonesia seperti menari di atas panggung Asia. Jakob mengecoh pemain belakang lawan dan meluncurkan sebuah umpan silang menakjubkan yang disambar oleh Marcelino hingga menjadi sebuah gol berkelas. Gol yang bisa dikatakan menjadi salah satu gol terbaik timnas Indonesia dalam sejarah. Tak hanya itu, apa yang ditunjukkan oleh seorang Jakob adalah sebuah mahakarya dari pemain yang kerap dianggap underrated. Dan Jakob adalah bukti bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dari nama besar, tetapi dari kerja keras, konsistensi, dan nyali yang tak pernah mengenal lelah. Coba perhatikan bagaimana seorang Jakob Sayuri menggila bersama Malut United, tim promosi yang bahkan belum semusim menginjak panggung Liga 1. Jakob menjelma menjadi jantung serangan dan nyawa kemenangan. 9 gol dan 5 assist yang telah ia berikan untuk tim asal Maluku tersebut, ia telah menaklukkan klub-klub besar, termasuk juga Persib Bandung. Bahkan mampu menunda euforia juara Persib dengan penampilan brilian yang mengguncang stadion. Kini bayangkan ketika sayap kanan timnas lapis kedua ditempati oleh pemain seperti Jakob Sayuri. Akselerasi, determinasi, dan kecepatan akan berpadu dalam sebuah harmoni yang mematikan. Ia bukan hanya winger, ia adalah gelombang tak terduga yang mampu meruntuhkan dinding pertahanan lawan. Sekali lagi, Jakob Sayuri adalah sang badai dari timur. Permainannya sederhana, juga tak banyak bicara. Tapi Jakob selalu hadir saat Garuda membutuhkan nyala semangat dari sayap kanan yang tak pernah lelah mengepak. Dan kini kita tiba di titik paling tajam dari formasi 3-4-3. Apalagi kalau bukan posisi nomor 9, si ujung tombak serangan. Di sana akan berdiri satu nama yang telah menebar harapan bagi jutaan mata Garuda. Dialah Dean Zandbergen. Memang secara administratif, ia belum resmi berseragam merah putih. Namun ketika niatnya untuk membela timnas Indonesia telah menggebu, dan di dalam tubuhnya bersemayam darah Indonesia, maka tinggal menunggu waktu sebelum nama Zandbergen bergema lantang di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain muda berusia 23 tahun ini bukan sekadar rumor. Ia telah menyatakan kesediaannya membela tanah air. Ia telah menjalin komunikasi erat dengan Fardi Bahdim, salah satu agen pemain yang sejauh ini kerap kali sukses meyakinkan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Dean Zandbergen sendiri telah mengakui jika ia telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak PSSI. Kita sangat beruntung karena Zandbergen adalah striker modern, tajam, cepat, dan klinis. Ia bermain di jantung serangan VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda. Dan kini santer disebut-sebut
sebagai pemain yang dipantau langsung oleh sang pelatih utama Patrick Kluivert. Bayangkan ketika Zandbergen berdiri di depan, diapit oleh dua mesin serangan sayap, Dean James di kiri dan Jakob Sayuri di kanan. Trio ini bukan hanya menjadi barisan depan, mereka adalah badai tropis yang datang menerjang siapapun di garis pertahanan. Kita mulai dari sebuah imajinasi besar, sebuah simulasi monumental yang menggetarkan jiwa setiap pecinta Garuda. Bagaimana jadinya jika skuad inti timnas Indonesia yang kini dinahkodai oleh sang maestro Patrick Kluivert berduel habis-habisan melawan pasukan lapis kedua yang dibentuk dan diasah oleh sang profesor taktik Alex Pastoor. Maka yang terjadi bukan hanya sekadar pertandingan, tapi benturan dua kekuatan, dua ideologi sepak bola yang sama-sama lahir dari darah merah putih. Kita berandai-andai saja dulu, jika pertandingan itu benar terjadi, maka skuad utama akan tampil beringas sejak menit pertama. Mereka menggempur, mengepung, dan membombardir lini belakang tim lapis kedua. Sisi kiri pertahanan yang dijaga Shane Patinama jadi titik bidikan utama. Di sana Ole melebar ke sisi kanan dan menggiring bola dengan brutal. Kevin Dix sang bek sayap kanan terus menerobos, melakukan overlap dan menusuk hingga ke kotak penalti. Tapi saat bola tiba di jantung pertahanan, dinding baja Elkan Bagot dan tembok kokoh Jordi Amat berdiri tegak membanting segala serangan. Dari sisi sebaliknya, giliran Ragnar Uratmangun yang mengacak-ngacak. Ia menyerang sisi yang dijaga oleh Sandy Walsh, dan tekanan makin berlipat menghantam skuad lapis kedua. Ketika Kelvin Verdong ikut naik menyerang, melepaskan umpan silang bak peluru kendali, namun lagi-lagi saat bola mengarah ke pusat pertahanan, Messi Lechers dan Jordi Amat dengan gagah berani menghalaunya tanpa ampun. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand sepemain muda kreatif terpaksa bungkam, karena Ivar seperti bayangan yang menutup ruang geraknya tanpa celah. Dan bahkan senjata pamungkas timnas utama, Tom Haye pun kehilangan sihirnya, sebab Ricky Kambuaya sang gladiator dari Papua telah belajar dari laga Australia. Ricky tak hanya menjaga, ia memburu Tom dari awal build-up. Ricky mengunci dan mematikan peran Tom Haye secara total. Namun satu celah kecil cukup bagi seorang Ole Romeni untuk menjadi pembeda. Dengan gerakan brilian, ia menjebol gawang Emil Audero dan membawa skuad utama unggul 1-0 di babak pertama. Masuk babak kedua, skuad lapis kedua tak mau diam. Mereka bangkit dan mereka pun menggila. Dari tekanan beruntun itu, Dean Zandbergen, sang calon predator nomor 9 masa depan, melepaskan tembakan tajam yang menjebol gawang Marten Pas. Skor imbang 1-1, dan stadion pun bergetar. Kemudian laga memasuki menit-menit akhir, dan inilah puncaknya. Sang kapten legendaris Jordi Amat, pemain paling berpengalaman di lapis kedua, ia tampil heroik. Ia mencetak brace dramatis, satu ke gawang Marten Pas, dan satu ke gawangnya sendiri yaitu gawang Emil Audero. Skor pun berakhir sama kuat 2-2. Ya, ini bukan hanya sekedar simulasi. Ini adalah gambaran nyata bahwa kini kedalaman skuad timnas Indonesia bukan sekadar pelengkap, tapi kekuatan yang setara. Timnas Indonesia hari ini seperti punya kekuatan ganda. Kekuatan yang mampu menantang siapapun. Kekuatan yang bisa mengguncang Asia. Dan jika terus terasah, kekuatan ini siap mengejutkan dunia di pentas Piala Dunia. Maka jika kamu adalah seorang manajer, mana yang akan kamu pilih? Skuad utama dengan pengalaman dan nama besar? Atau lapis kedua yang penuh gairah dan rasa lapar akan kejayaan? Atau justru, kamu akan menyatukan keduanya dan menciptakan timnas Indonesia yang tak bisa dihentikan?